Di depan adalah pintu keluar bawah tanah ruang alkimia Falcon. Pemimpin Ratman berkata, selokan ini biasanya diperiksa oleh klan Demon Eagle hanya pada jam 10 pagi dan 1 jam sebelum matahari terbenam. Di lain waktu, tidak ada pengawasan. Lu Yun mengangguk dan bertanya, lalu tahukah kamu mengapa kekuatan ruang alkimia Falcon berkurang drastis selama periode ini? Aku benar-benar tidak yakin tentang ini, tapi dari rumor yang beredar, tampaknya klan Elang Iblis telah menangkap 2 manusia dari alam bawah dan menguasai metode pergi ke alam bawah. Lu Yun tidak terlalu terkejut ketika mendengar ini. Dia sudah menduga hal ini ketika Wang Wu mengungkapkan kepadanya bahwa kekuatan ruang alkimia Falcon tiba-tiba berkurang drastis. Sepertinya tetua klan dari keluarga Sima mungkin telah jatuh ke tangan klan Demon Eagle. Apa, keluarga Sima, ras manusiamu hampir keluar dari wilayahnya. Apakah kamu masih memiliki anggota keluarga? Ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Lu Yun memutar matanya dan perlahan membuka penutup di atas kepalanya. Tutupnya berat dan sepertinya tidak terbuat dari besi. Lu Yun mencoba yang terbaik untuk menjauh, tetapi ketika dia menjulurkan kepalanya, dia tercengang. Pintu keluarnya dikelilingi oleh monster dengan kepala dan tubuh elang, mata mereka seperti pedang tertuju pada Lu Yun. Setiap kali Lu Yun melakukan gerakan sekecil apapun, cakar yang bersinar dengan cahaya dingin akan menembus kepala Lu Yun. Yang paling mengejutkan Lu Yun bukanlah mengapa pintu keluarnya dijaga ketat, tapi di antara elang iblis ini, ada sosok yang familiar, Bas, monster kambing. Kenapa dia ada di sini? Mungkinkah rencana Wang Wu dan Yang Chun terungkap sejak dini? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Pemimpin tentara elang iblis melirik Bas dengan kagum, karena laporanmu yang tepat waktu, kami dapat menghindari kelompok manusia gila ini menyerang ruang alkimia. Inilah yang harus saya lakukan. Merupakan kehormatan bagi saya, Bas, untuk dapat berkontribusi pada klan elang iblis. Bas mengangguk dan berkata sambil membungkuk, seperti anjing pesek, ia akan cerah selama pemiliknya memberinya sinar matahari. Ya, pemimpin tentara Demon Eagle mengangguk membantu, Bas, kan. Ketika masalah ini selesai, saya pasti akan melaporkan kontribusi Anda saat ini. Hadiah besar untuk Anda. Mata Bas berbinar ketika mendengar ini, terima kasih Lord Chong, terima kasih Lord Chong. Bas sangat cakap sehingga dia menggambarkan pelarian yang direncanakan oleh Wang Wu dan Yang Chun sebagai serangan terhadap ruang alkimia. Dengan cara ini, hukuman tidak hanya dapat dihindari, tetapi imbalan juga dapat diperoleh. Tinggi, ini sangat tinggi. Ayo, dasar budak sialan, teriak pemimpin tentara elang iblis. Bahkan jika Lu Yun ingin mengambil tindakan, itu tidak realistis karena hanya satu ujung yang berada di luar, jadi dia tidak punya pilihan selain menurut dan merangkak keluar dari selokan. Hah, kenapa kamu sendirian? Di mana budak kaki tanganmu yang lain? Pemimpin tentara Demon Eagle bertanya sambil melihat ke saluran pembuangan yang kosong. Kaki tangan apa? Hanya aku, Lu Yun berkata tanpa ragu-ragu, dan aku di sini bukan untuk menyerang ruang alkimia Lao Sisi. Kudengar tidak ada cukup pasukan di sini, dan aku ingin melarikan diri ke sini dan datang ke sini. Saat Lu Yun ditemukan, pemimpin Ratman melarikan diri, orang yang tidak jujur ini. Apa, ini tidak mungkin. Wajah Bas langsung berubah drastis. Apa yang terjadi? Pemimpin tentara Demon Eagle juga memandang Bas dengan bertanya-tanya. Fitnah, Tuan Zong, ini fitnah. Dia memfitnah saya. Bas menjelaskan dengan panik, saya melihat sejumlah besar budak mereka memasuki lubang bau dengan mata kepala sendiri. Oh, kamu melihat kami memasuki lubang bau itu, dan kamu tidak menghentikan kami. Sebaliknya, kamu datang ke sini untuk bertengkar besar dan mengubah masalah kecil menjadi masalah besar. Apa niatmu? Lu Yun menyerang balik pasukan. Kamu berani berkomplot melawanku, nak. Anda masih ingin menggunakan saya sebagai ganti kredit. Hari ini saya akan membiarkan Anda melihat apa artinya hidup tanpa kehidupan. Dia awalnya berencana untuk membunuh elang iblis ini setelah dia muncul, tapi sekarang dia berubah pikiran. Monster kambing ini harus diberi pelajaran. Bas, aku butuh penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti budak rendahan. Pemimpin tentara Demon Eagle mendengus dingin, tidak menyadari sama sekali bahwa dia sedang digunakan sebagai senjata oleh Lu Yun. Lord Chong, Bas berlutut di tanah sambil keras, saat itu, semua rekan senegaraku sudah pergi untuk menghentikanku. Aku mengkhawatirkan orang dewasa, jadi aku membuat 2 persiapan. Tuan Chong, hatiku bisa dinilai oleh langit dan bumi. Jika ada kebohongan dalam hal ini, akan ada 5 guntur dari surga. Ledakan, Bas sangat ketakutan hingga dia pipis, bukan untuk mendeskripsikannya, tapi sebenarnya pipis. Bau domba memenuhi udara, dan Bas memeluk tanduk domba dengan kedua tangannya dan meringkuk di tanah. Aku semakin meratap di dalam hatiku, biasanya aku mengatakan begitu banyak kebohongan dan itu tidak masalah, tapi mengapa kali ini berhasil? Haha, tawa hangat datang. Aku hanya meniru suara guntur untuk menakutimu. Akan aneh jika aku tidak punya niat jahat. Guntur barusan bukanlah manifestasi dari surga, tetapi ditiru oleh Lu Yun, dan tiruannya cukup buruk, tetapi masih membuat Bas takut. Bas dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Meski berwarna abu-abu, tidak ada awan gelap sama sekali, apalagi guntur. Brengsek, aku jatuh ke dalam perangkap budak manusia ini. Bas mengutuk dalam hatinya, sekarang bahkan orang bodoh pun bisa mengetahui siapa yang berbohong.
Pemimpin tentara elang iblis mendengus dingin, aku akan melemparkan mereka semua ke hukuman mati. Setelah masalah ini diketahui, kita akan menanganinya bersama-sama. Sebelum Lu Yun pergi, dia tidak lupa melihat Bas, demo yang luar biasa. Ini adalah hasil perjuangan melawan tenaga kerja dan modal, dan Anda tidak akan dipukuli sampai mati. 1 orang dan 1 domba diantar ke penjara ruang alkimia Falcon. Dikatakan sebagai penjara, tetapi menurut Lu Yun, itu mirip dengan lingkungan di saluran pembuangan, atau bahkan jauh lebih baik. Tapi bagi Bas, tempat seperti ini jelas tidak bisa diterima. Begitu dia masuk, dia berteriak bahwa dia tidak adil dan meminta untuk dipindahkan ke sel lain, tetapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah dia dilempar ke sudut oleh sipir penjara Demon Eagle dan memukulinya. Itu benar-benar membuat Lu Yun senang. Tetapi pada saat yang sama, Lu Yun juga memperhatikan bahwa mereka tidak hanya di penjara ini, tetapi ada juga beberapa monster yang sekilas terlihat seperti ciptaan alkimia. Namun, sepertinya semuanya gagal, karena manusia domba yang dipenjara di sini berbeda dengan yang dilihat Lu Yun pada awalnya, malah ditutupi duri, dan ada tanduk tambahan di atas kepalanya sangat aneh. Tapi dibandingkan dengan manusia kambing berikutnya yang mulai berkelahi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang satu ini jelas jauh lebih jujur. Ketika Lu Yun dan Bas diantar masuk, kreasi alkimia di kandang lain menggedor-gedor kandang dan mengaum dengan ganas. Dibandingkan dengan ciptaan alkimia lainnya, ia benar-benar asing. Hal lainnya adalah meskipun ini bukan sel penjara atau selokan, Lu Yun masih akan merasakan sensasi terbakar jika dia menggunakan kekuatan jiwanya. Hal ini membuat Lu Yun sangat menderita. Dia tidak punya cara untuk memastikan situasi sipir penjara elang iblis di luar. Budak manusia, kamu harus membayar kembali kerja dan gajimu dengan sangat menyedihkan. Kamu tidak boleh jatuh ke tanganku, kalau tidak aku akan membuatmu mustahil hidup atau mati. Bas sepertinya siap melampiaskan semua kemarahan yang diterimanya dari sipir penjara pada Lu Yun. Tapi Lu Yun sebenarnya adalah tipe master yang mudah dimanipulasi. Tentu saja, dia tidak bisa mentolerir sifat kasarnya. Dia segera berteriak dan memanggil sipir penjara Demon Eagle. Kamu umat manusia tercela, apa yang kamu teriakkan? Jika kamu berteriak lagi, aku akan merobek mulutmu. Laporkan ke sipir penjara. Monster kambing di seberangnya memprovokasi saya. Saya ingin mengganti sel. Kata-kata Lu Yun menyebabkan seluruh penjara tertawa. Sipir Demon Eagle dengan tidak sabar mengetuk pintu sel 2 kali, kamu pikir ini rumahmu. Ubah saja jika kamu mau. Jika kamu tidak ingin dikurung di sel yang sama dengan monster kambing ini, tetap di sini. Kata-katanya belum terucap. Lu Yun berteriak. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sipir penjara Demon Eagle berteriak keras. Hanya karena aku mengerti apa yang kudengar, aku melakukannya. Lu Yun berkata dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Kamu mengerti dan kamu masih berani melakukan ini. Kamu dengan sadar melakukan kejahatan. Ya, benar, Lu Yun berkata dengan tidak sabar, berhenti menulis. Cepat, masukkan aku dan monster kambing itu ke dalam sel. Biarkan dia menghukumku dengan berat. Penjaga penjara Gay merasa bingung dengan pernyataan Gay dan marah ini. Tuan penjaga, biarkan budak manusia ini datang, dan saya akan membantu Anda memberinya pelajaran. Bas menggosok kuku kakinya dan berkata dengan kejam. Penjaga penjara Demon Eagle memandang Lu Yun dan kemudian ke Bas, oh. Jadi dia sangat pandai dalam berbagai hal. Saya mengerti. Apakah kalian berdua sengaja berkolusi untuk pindah ke sel yang sama? Lu Yun dan Bas tercengang saat mendengar ini. Sirkuit otak macam apa yang bisa mereka pahami dari hubungan permusuhan yang jelas-jelas sebagai kaki tangan? Saya tidak bisa menyalahkan dia karena menjadi elang iblis, mengenakan baju besi dan tampak agung, tetapi dia bekerja sebagai sipir di penjara yang bau ini, dan dia mendapatkannya dengan kemampuannya yang sebenarnya. Itu benar. Untungnya, saya sangat pintar dan mengetahui rencana berbahaya Anda. Penjaga penjara elang iblis berkata dengan bangga, kalian semua harus mendengarkan saya dan tetap di sel masing-masing dengan jujur. Jika ada orang lain yang mengikuti trik ini lagi, sesuatu akan terjadi. Ngengat, mari kita lihat apakah aku tidak mematahkan kakinya. Setelah memberi peringatan, dia pergi. Budak manusia, oke, kamu benar-benar menggunakan tipuan seperti itu untuk melindungi dirimu sendiri. Hebat sekali, pantas saja kamu bisa menyeretku ke dalam masalah di depan umum. Bas menatap Lu Yun dengan tajam. Menurutnya, Lu Yun melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, tidak mungkin dia ditempatkan di sel yang sama dengan Lu Yun. Lu Yun mempunyai sifat pemarah sehingga dia berteriak dan memanggil kembali sipir penjara Yao Ying. Anak baik, ini kamu lagi. Hari ini aku tidak akan memberitahumu bagaimana rasanya mengetahui tongkat 100 pembunuhku. Aku akan mengambil nama belakangmu. Kata sipir penjara elang iblis sambil mencari kunci untuk membuka pintu dan ingin memberi beberapa petunjuk pada Lu Yun. Pasti membosankan bagimu menjaga sel ini. Kenapa aku tidak datang dan memberimu kesenangan? Orientasi seksual elang ini normal, dan rasnya normal. Kamu menemukan elang yang salah, bersiaplah untuk mati. Penjaga penjara Demon Eagle berkata dengan wajah tegak, dan kecepatan membuka sel terus berlanjut. Kamu salah paham. Aku sama seperti kamu, dan orientasi seksual serta rasku normal. Kamu bukan tipeku. Maksudku, bagaimana kalau memberimu pertandingan ring yang penuh gairah? Tambahkan waktu jagamu yang membosankan. Penjaga penjara Demon Eagle berhenti dan berkata,
hanya karena kamu adalah manusia yang lemah. Monster di sel di sini tidak dapat dengan mudah menanganimu. Kalau tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika ada kejutan? Kata-kata Lu Yun sepertinya memiliki kekuatan sihir khusus, menariknya ke jurang maut selangkah demi selangkah. Oke, hari ini saya ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Penjara elang iblis benar-benar tertipu. Ketika Bas, si monster kambing, mendengar ini, dia juga menjadi bersemangat. Bukankah ini menggali kuburnya sendiri? Ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu menuju neraka tapi kamu mendobraknya. Aku di sini, Tuan Penjara, aku di sini untuk menjadi lawan dari budak manusia, dan aku jamin aku akan mengalahkannya sampai dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Kamu, penjara elang iblis menoleh ke arah Bas dengan curiga, bukankah ini trik lain yang dimainkan oleh kalian berdua? Tidak, sama sekali tidak, Bas membantah dengan tegas. Ini sudah berakhir, Lu Yun menghela nafas, penjara elang iblis ini memiliki karakter yang mencurigakan. Dan kenyataannya seperti yang dikatakan Lu Yun. Hanya kamu yang tidak bisa melakukannya. Penjara elang iblis dengan kejam menolak Bas. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Kenapa? Tidak ada alasan. Di penjara ini, akulah aturannya, dan kalian semua harus mematuhiku. Penjaga penjara Demon Eagle berkata dengan nada mendominasi, lain kali Anda berani berbicara dengan buruh dan manajemen dengan nada seperti ini, saya akan memberi Anda diskon untuk kaki Anda. Bas, entah kenapa, tapi Lu Yun merasa sangat senang saat melihat Bas dikalahkan. Apa yang kamu banggakan? Lawanmu adalah dia. Sipir penjara elang iblis mengarahkan cakarnya ke sebuah sel, yang merupakan sel manusia kambing yang berbentuk aneh. Bisakah aku mengubah lawanku? Dari semua ciptaan alkimia di sel ini, satu-satunya yang tidak bisa dilihat oleh Lu Yun adalah manusia kambing ini. Di bawah tubuhnya yang aneh, sepertinya ada energi yang sangat menakutkan yang tersembunyi. Lu Yun tidak akan pernah ingin menjadi musuhnya kecuali jika diperlukan. Tidak, itu dia, sudah beres. Kepala penjara Yao Ying membuka pintu sel dengan keras, meraih Lu Yun dan berjalan menuju sel. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Bas berkata dengan gigi terkatup. Jangan cemas, giliranmu akan segera tiba, Lu Yun menjawab tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kaulah yang mengusulkan pertarungan itu, tapi sekarang kau tidak mau melakukannya lagi. Apa kau mencoba membodohiku? Saat dia berbicara, sipir Demon Eagle telah membuka pintu sel dan melemparkan Lu Yun ke arah manusia kambing. Aum, manusia kambing yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya coklat yang menakutkan keluar dari matanya. Lu Yun, yang terpesona oleh tatapan ini, langsung merasa seolah-olah tubuhnya tertahan pada tahun 520 dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan energi spiritual yang mengalir di dalam tubuh sepertinya tertahan di lumpur, berjalan beberapa kali lebih lambat. Apakah ini yang mampu dilakukan oleh domba mutan ini? Semua tahanan di penjara mendobrak pintu sel dan bersorak. Mereka diciptakan oleh para alkemis, sebagian besar dengan tujuan penghancuran, dengan darah pertarungan mengalir di tulang mereka. Lu Yun mengerahkan seluruh energinya dan menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk sedikit mengubah lintasan tubuhnya dan menghindari serangan tanduk mengerikan dari domba manusia yang bermutasi. Mengaum, cahaya coklat di mata domba mutan itu menyala lagi, Lu Yun sudah menderita sekali, jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya cahaya ini, jadi dia segera menghindarinya. Budak manusia ini sepertinya cukup mampu. Penjaga penjara Demon Eagle memandang sel itu dengan penuh minat. Masuk, robek dia, manusia domba, apa tanda tintanya? Bas menamparkan pintu sel dan mendesak, berharap dia bisa masuk sendiri. Segera, Lu Yun terpojok oleh cahaya coklat dari manusia domba mutan. Sekali lagi, Lu Yun menyadari perbedaan antara domba mutan ini dan domba mutan yang ditemuinya di saluran pembuangan. Dia tidak hanya memiliki cahaya yang dapat membuat tubuhnya kaku dan memperlambat auranya, tetapi dia juga memiliki pikiran yang luar biasa. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia menggunakan cahaya coklat ini untuk memaksa Lu Yun ke sudut buta. Tanpa mengetahui detail lawannya, mendekatinya secara gegabah dapat menimbulkan resiko cedera, sehingga ia memilih menggunakan cahaya coklat untuk penindasan yang beresiko tinggi. Dengan pikiran jernih seperti itu, saya khawatir Bas pun tidak bisa menandinginya. Ups, Lu Yun bersandar ke dinding, memikirkan tindakan balasan. Pada saat ini, sorak-sorai di dalam sel sangat tinggi, dan beberapa makhluk baja tidak dapat lagi menahan darah keras yang mengalir di darah mereka, dan mulai bertarung satu sama lain di seluruh sel. Sepertinya kita hanya bisa melangkah sejauh ini. Yao Ying Jailer menguap. Jie, mati, cepat mati. Kamu, budak manusia yang tercela, telah membuatku sangat menderita. Bas mengertakkan gigi dan meraung. Menurutnya, jika bukan karena Lu Yun, dia mungkin akan dipromosikan ke posisi bangsawan dan mencapai puncak Yangsheng. Namun nyatanya, tanpa Lu Yun, penduduk desa yang dipimpin oleh Wang Wu dan Yang Chun mungkin tidak akan bisa sampai ke sini. Maka akibatnya akan lebih buruk dari sekarang, dan dia bahkan mungkin dibunuh oleh klan elang iblis karena berbohong tentang informasi militer. Dengan kata lain, saat Lu Yun menurunkan batas atas ekspektasi Bas, dia juga menaikkan batas bawah. Mengaum, manusia domba yang bermutasi menengadah ke langit dan meraung, dan cahaya coklat melesat ke arah Lu Yun yang tidak bisa menghindarinya. Setelah beberapa detik bertukar pikiran, Lu Yun sepertinya memikirkan tindakan balasan.
Dia percaya diri dan berdiri tak bergerak, membiarkan cahaya coklat menyinari dirinya. Penjara elang setan, sudah berakhir. Bas, mati. Kamu adalah budak manusia, inilah yang akan kamu dapatkan jika melawanku. Saat cahaya coklat yang menyinari tubuh menghilang, tubuh besar manusia kambing itu bergegas menuju Lu Yun lagi, dan tanduk yang tebal dan tebal itu langsung menuju ke tenggorokan Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak menggunakan api gelap atau api aneh, atau bahkan maksud pedang. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengepalkannya, mengayunkannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Ini seperti karakter yang berlari dengan kecepatan 2x bertabrakan dengan karakter yang berlari dengan kecepatan 0,5x tidak terasa terlalu aneh sama sekali. Tinju Lu Yun belum terkepal, tapi manusia domba yang bermutasi sudah mendekat. Namun di luar ekspektasi penonton, tidak ada satupun adegan seperti melihat darah menyumbat tenggorokan, kepala dibenturkan dan dicabik-cabik, del. Sebaliknya, pukulan lembut Lu Yun lah yang menjatuhkan kambing jantan itu hingga terbalik, berputar 3,5 kali di udara, dan menghantam pintu sel tempat penjara elang iblis bersandar dengan keras, membuatnya sangat ketakutan hingga dia gemetar dan mundur beberapa langkah. Untuk sesaat, ada keheningan di penjara yang berisik, dan Anda dapat dengan jelas mendengar pin dijatuhkan ke tanah. Menabrak, suara gedoran di pintu sel memecah kesunyian, pertandingan palsu. Pertandingan palsu. Itu pertandingan palsu. Ini pasti pertandingan palsu. Tuan penjaga, budak manusia ini harus mengetahui domba manusia ini dan bekerja sama untuk menipu semua orang. Petik 2. Aku tidak akan mengotak-atik tenggorokanku. Aku hanya berpura-pura memukuli adikmu. Aku ikut denganmu. Dari mana kamu tahu manusia kambing ini? Jawab Lu Yun. Meskipun penjara elang iblis juga sangat meragukan hasil kompetisi, semua yang dikatakan Lu Yun masuk akal, dan sebagai sipir penjara, dia mengenal manusia domba mutan ini, dan hampir mustahil untuk mendekatinya. Ada begitu banyak reaksi alkimia di penjara, dan orang yang tidak mencoba memprovokasi manusia domba bermutasi yang berbaring malas di sudut sepanjang hari akhirnya dididik tanpa ampun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia domba yang bermutasi ini adalah pemimpin penjara ini. Cukup, tidak mungkin game ini dipalsukan. Bahkan jika budak manusia ini menginginkannya, domba manusia yang bermutasi ini tidak akan setuju. Tapi mungkin saja budak manusia ini mengetahui kambing mutan ini sebelum dia masuk. Tuan penjara, kata Bas enggan. Cukup, domba manusia yang bermutasi ini tidak pernah meninggalkan ruang alkimia Falcon sejak diciptakan. Tegur penjaga elang iblis. Bukankah dia tidak puas? Bukankah dia bilang aku sedang mengatur pertandingan? Bagaimana kalau membiarkanku bertengkar dengannya? Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk melamar. Oke, ayo, lihat apakah aku tidak mengalahkanmu, seorang budak manusia, semua tulangmu menjadi bubuk. Bas memelototi Lu Yun dengan tatapan galak. Jika pandangan bisa membunuh, maka Lu Yun akan menjadi bubur sekarang. Oke, karena kalian berdua seperti musuh lama, maka aku akan membantumu. Demon Eagle Jailer mengubah karakter mencurigakannya yang biasa dan benar-benar setuju. Aku akhirnya menunggu momen ini. Baik Lu Yun maupun Bas bersiap dan bersemangat untuk mencoba. Untuk memberi warna pada Bas, Lu Yun melepaskan kesempatan untuk keluar dari pintu masuk saluran pembuangan, menunda pelarian, dan mencoba segala cara untuk menunggu saat ini. Jika dia berani pamer di depannya, Lu Yun, dia akan memberitahu pihak lain konsekuensinya dan mengetahui siapa bos sebenarnya. Adapun manusia domba yang bermutasi, itu memang permainan yang bekerja sama dengan Lu Yun, jika tidak, Lu Yun akan bekerja keras dan menggunakan beberapa kartu truf. Adapun mengapa manusia domba yang bermutasi bekerja sama dengan Lu Yun dalam akting, itu bukan karena Lu Yun telah memberinya keuntungan. Lagi pula, tidak mungkin menyuap manusia domba yang bermutasi dengan sesuatu. Kedua, ini bukan karena dia mengenal Lu Yun. Pertama-tama, apa yang dikatakan penjara elang iblis itu benar. Kambing mutasi ini tidak pernah meninggalkan pintu ruang alkimia Falcon sejak diciptakan ke Pulau Cincin Langit ini. Dalam waktu kurang dari 3 hari, di mana kita bisa saling mengenal. Dan semua ini berkat pemimpin manusia tikus yang lolos dari pertempuran. Dia dan manusia domba yang bermutasi termasuk dalam kelompok ciptaan alkimia spiritual yang sama. Hubungannya sangat baik, dan ketika Lu Yun terpaksa berdiri di sudut, pemimpin manusia tikus itulah yang menggunakan transmisi jiwa untuk memberitahu dia dan manusia domba yang bermutasi. Inilah sebabnya mengapa keduanya mencapai kesepakatan diam-diam tanpa kontak verbal atau mata. Bang, pikiran Lu Yun ditarik kembali, dan pintu besi berat tempat Bas di penjara pun terbuka. Apa yang masih kamu lakukan? Masuk, desak sipir penjara elang iblis. Ayolah, budak manusia, apakah kamu takut sekarang? Bas meludahi Lu Yun dengan provokatif. Lu Yun menghindar dengan cekatan, dan ludahnya langsung mengenai wajah penjara elang iblis. Wajah Bas berubah menjadi hijau saat itu, Tuan Penjaga. Saya tidak bermaksud begitu. Saya ingin meludahkan ludah ini. Cukup, sipir penjara elang iblis berkata dengan mata berkedut, kalian berdua, dengarkan aku. Di sel ini hari ini, hanya satu dari kalian yang bisa bertahan. Sedangkan yang lain, dia akan menjadi makan malamku. Sekarang, segera, mulai permainannya untukku. Ya, Bas berdiri tegak, sebelum memberi hormat, Lu Yun tampak terganggu. Bang, pintu sel ditutup, yang berarti permainan telah resmi dimulai. Budak manusia, kamu akhirnya jatuh ke tanganku, Jie Jie. Aku akan menyiksamu sampai kamu berlutut dan memohon ampun.
Kuku bas yang bergesekan sepertinya Lu Yun sudah menjadi sepotong ikan di talenannya, siap untuk disembelih olehnya. Aku tidak punya kebiasaan buruk sepertimu, jangan khawatir. Jika ada kesempatan, aku akan mengirimmu dalam perjalanan dengan satu pukulan. Pasti akan membuat perjalananmu lancar dan tidak menyakitkan. Keduanya bertukar pembicaraan sampah, yang membuat suasana di penjara mencapai klimaks, dan semua ciptaan alkimia berteriak keras. Sipir Demon Eagle bersandar di pintu sel dan melihat pemandangan di dalam sel dengan penuh antisipasi. Tanpa disadari sama sekali, kunci yang tergantung di pinggangnya diambil oleh sepasang tangan berwarna hitam. Di dalam sel, Bas memimpin serangan terhadap Lu Yun. Bayangan kuku domba memenuhi langit, menghalangi semua jalan keluar Lu Yun. Matilah, budak manusia. Buka matamu di kehidupan selanjutnya dan lihat dengan jelas siapa yang harus tersinggung dan siapa yang tidak boleh tersinggung. Aku juga memberitahumu hal yang sama. Api biru di mata Lu Yun mulai berdetak seperti peri di malam yang gelap. Satu demi satu, bunga teratai putih berkumpul di sekitar Lu Yun. Wajahnya menjadi pucat dan terlihat sangat menakutkan. Berpura-pura menjadi hantu, itu mencolok. Biarkan aku menghancurkannya dengan kekuatanku. Wajah Bas penuh dengan penghinaan. Namun ketika bayangan kuku di seluruh langit bertabrakan dengan bunga teratai putih yang muncul dari lumpur dan tetap tidak ternoda, api biru putih yang dihasilkan langsung menelan Bas. Ah! Jeritan bergema di dalam sel, dan api neraka membakar tubuh Bas, tetapi ekspresi penjara elang iblis perlahan-lahan menjadi gelap. Bang! Penjaga penjara elang iblis itu menepukkan kakinya ke pintu sel, mengeluarkan suara mencicit. Tidakkah kalian berdua menganggap aku bodoh? Apakah kalian bersikap terbuka di sini? Api biru putih terlihat menipu, tapi setelah menyala dalam waktu lama, tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Apa menurutmu aku buta? Ini juga merupakan ciri khas koin perak tua dari api neraka. Jika Anda tidak mencoba kengeriannya secara langsung, dari sudut pandang orang lain, Anda hanya akan memperlakukannya sebagai api binatang dengan warna yang aneh. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa makhluk dengan pencapaian spiritual yang sangat kuat dapat melihat melalui penyamaran manusia dan hewan api neraka yang tidak berbahaya. Kubilang, hanya ada satu makhluk hidup di sel ini hari ini. Penjaga penjara elang iblis mengeluarkan ultimatum, dalam 1 menit, jika kalian berdua masih hidup, maka kalian semua akan mati. Cek, cek, cek. Awalnya, aku ingin kamu hidup lebih lama, tapi sekarang sepertinya aku harus mengirimmu ke barat terlebih dahulu. Lu Yun tampak tidak berbahaya, tapi dia terus menggerakkan tangannya dan mengepalkan kedua tangannya. Segera, api neraka di Bas semakin membara. Ratapan Bas bergema satu demi satu di penjara, yang merupakan kedok yang tepat untuk sesuatu. Waktu berlalu dengan cepat. 50 detik telah berlalu sejak 1 menit yang ditentukan oleh penjara elang iblis, namun, kecuali fakta bahwa api biru dan putih di tubuh Bas menyala lebih kuat dan jeritannya menjadi lebih menyedihkan, masih belum ada luka yang berarti di tubuhnya. Sepertinya kalian bersiap untuk pergi ke neraka bersama-sama. Sebelum waktunya tiba, penjara elang iblis telah kehilangan kesabarannya. Dia mengulurkan cakarnya ke pinggangnya untuk mengambil kunci dan membuka pintu, membunuh Lu Yun dan Bas. Tapi dia merasa kesepian. Penjara elang iblis melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa kunci yang tergantung di pinggangnya telah lama hilang. Apakah kamu mencari ini? Sekelompok kunci tiba-tiba jatuh dari kepala penjara elang iblis dan terlihat di hadapannya. Ya, benar. Penjara elang iblis tanpa sadar mengambilnya, terima kasih. Budak manusia, monster kambing. Kamu mati. Penjara elang iblis tidak sabar untuk memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Saat dia memutarnya, tubuhnya membeku, seolah dia menyadari sesuatu. Leher rampingnya secara mekanis berputar 120 derajat, dan pemandangan di depannya hampir membuat Huang dan takut sampai mati. Di belakangnya, dia melihat kerumunan besar kreasi alkimia yang seharusnya dikurung di dalam sel. Pemimpinnya adalah manusia domba yang bermutasi, dan manusia tikus berdiri di atas kepalanya. Kamu, bagaimana kamu keluar? Tapi sebelum penjara elang iblis menanyakan pertanyaan ini, kepalanya menghilang. Patah. Tubuh penjara elang iblis tanpa kepala jatuh di depan pintu sel, dan kuku berdarah dari domba manusia yang bermutasi cukup menarik perhatian. Di dalam sel, Lu Yun telah berurusan dengan Bas, dan api neraka membakar jiwanya hidup-hidup. Klik, pintu sel dibuka. Kubilang bekerja sama dengan kita, susu, jelas merupakan kesepakatan yang pasti. Pemimpin tikus itu berkata sambil tersenyum. Apakah ini menutupi perilakumu yang meninggalkan pasanganmu dan melarikan diri dari medan perang? Lu Yun berkata dengan marah, ini yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan. Pemimpin Ratman, oke, perbaiki saja kesalahan masa lalumu. Apakah kamu menginginkan tubuh monster kambing itu? Jangan beri kami tikus-tikus. 7 manusia kadal belum memberimu makan. Lu Yun melihat ke atas dan ke bawah pada pemimpin tikus yang hanya berjarak setengah meter. Jika kamu bukan sebuah keluarga, kamu tidak akan tahu betapa mahalnya kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Aku punya 2 hingga 300 tikus di bawah tanganku, dan hanya 7 manusia kadal itu, 3 suap. Itu makanan yang cukup. Lu Yun, ambillah. Lagi pula tidak ada gunanya menyimpannya. Tapi, Lu Yun mengubah topik, barang-barang yang dia miliki adalah milikku. Tidak masalah. Pemimpin manusia tikus itu setuju, kami hanya rakus terhadap tubuhnya, dan kami tidak ingin ada tikus lain yang diberikan kepada kami. Yang ini serakah sekali. Tapi ini yang terjadi nanti.
Sekarang kita punya teman sepertiku. Haruskah kita membuat keributan besar di ruang alkimia Falcon? Pemimpin manusia tikus itu menggosok tangan kecilnya dan berkata dengan penuh semangat. Ini, temanmu. Kamu memiliki jalan yang sangat luas. Lu Yun tidak menyangka bahwa pemimpin manusia tikus yang tidak menarik ini sebenarnya adalah kupu-kupu sosial di ruang alkimia Falcon. Hei, itu semua berita lama. Jangan sebutkan itu. Pemimpin Ratman itu melambaikan tangannya, tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak. Tapi Lu Yun dengan jelas melihat kilatan kesedihan di sudut matanya, dan dia tidak tahu kenapa. Namun, dia tidak memiliki kebiasaan mencampuri privasi orang lain. Karena pemimpin tikus tidak ingin membicarakannya, Lu Yun tentu saja tidak perlu mengkhawatirkannya. Ayo kita membuat keributan besar di ruang alkimia Falcon sialan ini. Di bawah kepemimpinan manusia domba yang bermutasi, ciptaan baja memimpin, diikuti oleh ciptaan spiritual, dan Lu Yun serta pemimpin manusia tikus bertanggung jawab di belakang. Mereka berjuang untuk keluar dari penjara ruang alkimia Falcon dengan kekuatan yang luar biasa, dan seolah-olah mereka memasuki tanah sepi, pertumpahan darah pun dimulai. Kekuatan yang diorganisir oleh 3 klan elang iblis semuanya dikalahkan oleh kekuatan penghancur yang menghancurkan dari ciptaan alkimia ini. Bahkan Lu Yun pun terkejut saat melihatnya. Dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan, jika kita membentuk pasukan ciptaan alkimia, kita tidak akan mampu menyapu seluruh cincin pulau langit. Para alkemis itu memiliki ide yang sama denganmu, jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kita. Lu Yun, kamu menggali kuburmu sendiri. Sejak mereka menilai kami sebagai ciptaan yang gagal dan meninggalkan kami hidup-hidup serta memenjarakan kami, mereka seharusnya mengira hari seperti itu akan tiba. Mata pemimpin tikus itu dipenuhi kebencian. Di dalam rumah persembunyian di ruang alkimia Falcon. Tetua keempat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan kekuatan yang kita miliki saat ini di ruang alkimia, kita tidak bisa meredam kerusuhan. Pemimpin tentara bernama Ying Chong bertanya kepada seorang lelaki tua dengan alis putih dan kepala elang. Saya sudah meminta bantuan dari klan. Jika Anda bertahan lebih lama, bala bantuan akan segera tiba. Orang tua beralis putih yang dikenal sebagai tetua keempat mendengus dingin, awalnya saya ingin menyimpan kegagalan ini untuk dilihat jika masih ada ruang untuk keselamatan. Sekarang tampaknya satu-satunya nilai mereka adalah menghilang. Elang membuka dan menutup mematuknya, seolah ragu-ragu dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Pada titik ini, apalagi yang perlu disembunyikan? Desak tetua keempat. Tetua keempat melakukan penebusan. Ying Chong berlutut di tanah, sebenarnya, persediaan anggota klan juga terbatas. Semuanya dibawa oleh tetua ketiga dan tetua kedua untuk merebut alam bawah. Apa, bukankah cukup mereka mengambil sebagian besar pasukan di ruang alkimia? Mereka bahkan mengirim pasukan dari klan. Kenapa kamu memberitahuku hal penting seperti itu sekarang? Tetua ketiga dan tetua kedua secara khusus memberitahuku untuk tidak membiarkan bawahanku memberitahumu, jika kamu tidak setuju. Kata Ying Chong dengan suara rendah. Itu tidak masuk akal. Kakak kedua dan kakak ketiga begitu, sangat impulsif. Alis tetua keempat hampir menjadi hitam karena marah. Saya harus berbicara dengan kakak laki-laki tertua saya tentang masalah ini. Biarkan dia mengurus saudara laki-laki saya yang kedua dan ketiga. Sebenarnya, semua ini direncanakan oleh tetua agung. Hanya saja kamu tidak mengetahuinya. Apa maksudmu Ying Chong? Maksudku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kreasi alkimia keluar dari ruang alkimia dan menyebabkan kerusakan permanen pada cincin pulau langit. Jika ras di atas disalahkan, aku khawatir. Suara Ying Chong menjadi semakin kecil, hingga menjadi lemah seperti nyamuk atau lalat. Tetua keempat menghela nafas, saya tahu konsekuensinya lebih baik daripada Anda. Tampaknya jika kita ingin menekan kelompok ciptaan alkimia ini, kita hanya dapat menggunakan ciptaan alkimia No. 005. Ini, tidak dapat dimulai. Tetua keempat, kenapa tidak bisa dimulai? Tetua keempat mengerutkan kening, saya adalah kepala alkemis di ruang alkimia ini. Bukankah saya berhak menggunakan ciptaan alkimia No. 005? Bukan itu maksudku. Ying Chong menelan ludah dan berkata, ini benar-benar tidak bisa dimulai. Karena 005 juga dibawa pergi oleh tetua ketiga dan tetua keempat. Apa? Tetua keempat hampir kehabisan nafas saat mendengar ini dan membawanya di punggungnya. Kalau begitu aktifkan Alchemy Creation No. 004. Tetua keempat mengertakkan gigi dan berkata, penciptaan alkimia nomor 004 tidak dapat diaktifkan. Tetua keempat mencubit orangnya sendiri dengan cakar gemetar, kalau begitu gunakan kreasi alkimia di No. 003. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, bangun kembali ruang alkimia yang lain. Aduh, tetua keempat, sejujurnya aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak hanya ketiga ciptaan alkimia ini diambil oleh tetua ketiga dan tetua kedua, tetapi ciptaan alkimia nomor 001 dan 002 yang ditempatkan di klan juga diambil oleh mereka. Ketika tetua keempat mendengar ini, suasana marahnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia sekarang mengerti bahwa ini bukanlah wewenang yang seharusnya dimiliki oleh saudara kedua dan ketiga. Ini jelas kakak yang mendukungku dari belakang. Lupakan, aku lelah. Cepat hancurkan. Tidak ada orang yang lebih sedih dari dia, tetua keempat. Ada 4 tetua di klan elang iblis, tetapi hanya ada 3 tetua di obrolan grup tetua klan elang iblis. Tetua keempat, jangan seperti ini. Bukankah kami masih bersamamu?
Dan kamu, sekarang aku marah saat melihatmu. Tetua keempat menatap Ying Chong dengan kejam, seorang komandan prajurit tahu lebih banyak daripada aku, jadi sebaiknya kamu mengambil alih posisi yang lebih tua. Bukan tidak mungkin, kata Ying Chong dengan lancar. Hah, kamu benar-benar ingin memberontak. Tetua keempat berdiri dari tempat duduknya saat itu. Sungguh tidak adil. Tetua keempat, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya ingin. Saat Ying Chong berada di tengah kalimat, dia disela oleh laporan yang tergesa-gesa. Tetua keempat dan Ying Chong tanpa sadar melihat ke arah prajurit Demon Eagle di depan pintu. Menjelaskan, ada yang tidak beres. Tetua keempat, Kapten, korban kita telah mencapai 70%, dan kelompok ciptaan alkimia menyerang di sini dengan sengaja. Apa? Keempat tetua dan Ying Chong sama-sama tampak terkejut. Tetua keempat, ayo mundur. Perbukitan hijau yang tertinggal tidak takut kehabisan kayu bakar. Ruang alkimia ini telah dihancurkan. Paling buruk, kita akan membangunnya kembali. Ying Chong menyarankan, apa yang membuatmu panik? Tidak ada gunanya. Bukankah kita masih memiliki Alchemy Creation No. 006? Penciptaan Alkimia No. 006. Tetua keempat, kamu tidak bisa melakukannya. Nomor 006 ini baru saja memasuki tahap kedua. Performa dan stabilitasnya tidak sempurna, dan tidak bisa digunakan dalam pertempuran sama sekali. Kata Ying Chong dengan paruh gemetar. Saya ingin Anda mengingatkan saya tentang konsekuensinya. Jadi saya memutuskan untuk mengaktifkan Alchemy Creation No. 006. Tetua keempat berkata dengan gila-gilaan, yang satu gagal, dan yang lainnya tubuh tidak lengkap. Benar, mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir di antara keduanya. Jie, kenapa tiba-tiba semuanya menjadi menarik? Gila, semua alkemis gila, benar-benar gila, Ying Chong bergumam di dalam hatinya. Kapten prajurit, apakah kita benar-benar ingin mengaktifkan Alchemy Creation No. 006? Prajurit elang iblis itu bertanya. Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan tetua keempat? Mengapa kamu tidak cepat bersiap-siap? Ying Chong memarahi. Ya, aku akan bersiap-siap sekarang. Prajurit Demon Eagle segera meninggalkan rumah persembunyian. Penatua keempat, perlu waktu untuk mengaktifkan kreasi Alkimia No. 006. Saya akan menghentikan produk gagal itu terlebih dahulu agar tidak menimbulkan lebih banyak korban. Ya, silakan. Tetua keempat melambaikan tangannya, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Tujuan utama seorang alkemis adalah menciptakan spesies yang sempurna seperti jalan surga, tetapi sekarang sebuah ide gila dan aneh muncul di benaknya. Dia harus memenuhi cita-cita utamanya. Buku sejarah akan mencatat pukulan luar biasa ini, dan saya akan tercatat dalam sejarah sebagai seorang alkemis dan menjadi monumen abadi.